Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Soyanggade Supratania. Ibu mengajar kimia di SMA Negeri 1 Kedungwaringin. Mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung, namun insya Allah kita masih bisa belajar bersama. Ibu juga berharap kepada kalian agar tetap semangat dan juga yang paling penting kalian tetap jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Baik, jangan lupa siapkan buku catatannya agar nanti ketika Ibu menyampaikan materi kalian bisa mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia, peserta didik mampu menjelaskan metode ilmiah dengan benar, peserta didik mampu menguraikan tahapan metode ilmiah dengan benar, peserta didik mampu menuliskan hasil pengamatan tentang hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja pada sub hakikat ilmu kimia. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang kimia? Kebanyakan menganggap bahwa kimia itu beracun. Ada juga yang beranggapan bahwa kimia itu berbahaya. Ya, banyak yang beranggapan seperti itu. Banyak juga yang beranggapan bahwa kimia itu bisa mematikan. Wah, kalau gini berarti tandanya belum paham nih, belum benar-benar kenal nih sama kimia. Padahal tidak semuanya bahan-bahan kimia itu berbahaya. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan dengan baik dan benar, insya Allah zat-zat kimia itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari loh. Oh iya, kalian pernah nggak sih membayangkan hidup tanpa kimia? Seperti apa ya hidup tanpa kimia? Pernah nggak sih bayangin hidup gitu ya tanpa kimia? Nah, di sini Ibu punya video nih. Coba ya kita lihat ya. Ini videonya. Jadi ada seorang laki-laki. Ini dia bangun tidur. Dia ke kamar mandi, ternyata apa itu? Semuanya hilang. Ya, obatnya juga menghilang. Dia mengambil susu, badannya menghilang. Kulkas hilang.
tersebut tadi yang kita sudah tonton, bisa kebayangkan kalau kita hidup tanpa kimia seperti apa? Tadi bakal kesulitan nih, kita nggak bakal sulit ya kita kalau misalnya kita hidup tanpa kimia. Nah, untuk itu maka berarti kimia sangat penting dong bagi kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus pelajari lebih dalam lagi nih tentang kimia supaya kita tuh paham dan juga bisa lebih menghargai. Makanya kita harus kenalan yuk sama kimia, kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Oke, kita kenalan yuk sama kimia. Kimia atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut juga chemistry. Dia berasal dari bahasa Arab yang itu alkimia, yang artinya perubahan materi. Kimia mulai dikenal pada tahun 700 sampai 778 Masehi, yaitu ada ilmuwan asal Arab yang bernama Jabir bin Hayyan. Beliau dan beserta teman-teman ilmuwan lainnya, dia melakukan suatu penelitian yang akhirnya mereka menemukan alkohol, asam nitrat, kemudian asam sulfat. Nah, dari situ mulailah kimia semakin berkembang. Semakin berkembangnya zaman, kimia juga semakin berkembang. Banyak sekali ilmuwan yang juga akhirnya bereksperimen dan meneliti dan akhirnya menghasilkan suatu hasil. Nah, kimia semakin berkembang. Banyak ilmuwan yang akhirnya bereksperimen, meneliti dan menghasilkan penemuan-penemuan gitu ya. Tadi kimia itu berfokus kepada materi. Apa sih materi itu? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu apa? Massa itu adalah berat, ya. Massa itu adalah berat. Nah, nanti di dalam kimia itu akan mempelajari materi, yaitu susunan materi, kemudian struktur materi, mempelajari juga perubahan materi dan juga energi yang menyertainya. Ya, itu yang kita pelajari di dalam kimia. Oke, kenapa sih kita perlu belajar kimia? Untuk apa? Kita harus samakan persepsi ya, bahwa kita belajar kimia bukan hanya sekedar karena ini Bu, karena di sekolah kan memang kalau SMA itu belajar kimia ya udah berarti saya harus belajar kimia terus ya supaya saya lulus ujian. Jadi jangan hanya sekedar itu. Kita harus memahami satukan persepsi kita bahwa kimia itu penting dipelajari bukan hanya untuk sekedar itu. Contohnya seperti ini. Kita tahu nih air. Tahu kan alkohol? Kalau air itu bisa mematikan api. Kalau alkohol, kenapa ya malah bisa menyalakan api? Kalau orang yang tidak mengerti atau tidak mempelajari kimia, mungkin akan menjawab, ya memang sudah takdirnya seperti itu, ya memang sudah seperti itu, kenapa sih ribet banget gitu kan? Mungkin yang tidak mempelajari kimia akan menjawab seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari kimia, kita bisa menjawab hal tersebut secara logis. Ya, kenapa sih air kok bisa menyalakan api? Alkohol kok bisa sih menyalakan api? Itu karena di dalam air itu susunan atomnya berbeda. Kalau air itu disusun atas atom hidrogen dan oksigen. Tapi kalau misalnya di alkohol itu disusun atas atom karbon, atom hidrogen, dan juga atom oksigen. Nah, kalau susunan atomnya berbeda, tentulah sifatnya juga berbeda. Pada air itu ikatannya tidak stabil, sehingga dia bisa berikatan
Pada alkohol itu susunan atomnya tidak stabil. Jadi dia nanti bisa bereaksi dengan zat lain sehingga tadi bisa menghasilkan api atau bisa menyalakan api. Tapi kalau pada air itu susunan atomnya ini sudah stabil sehingga dia tidak lagi bereaksi dengan atom lain atau tidak lagi bereaksi dengan oksigen sehingga dia bisa mematikan api. Seperti itu kan? Nah, itu kalau kita tahu kimia, maka kita bisa menjawab dengan logis, tidak hanya menjawab oh memang sudah dari sananya seperti itu. Tidak ya, itu pasti ada alasannya. Contoh lain misalnya nih, ada intan, tahu intan, berlian, ada apa, grafit. Ini grafit atau kalian suka nulis pakai pensil tuh ujungnya itu namanya grafit. Nah, dua benda ini, ada berlian dan ini grafit, itu sama-sama disusun atas atom karbon, tapi luar biasanya dia memiliki sifat yang berbeda gitu. Kenapa? Kalau berlian itu harganya bisa miliaran, padahal sama penyusunnya atomnya karbon gitu ya. Tapi pensil itu harganya jauh berbeda dengan berlian tadi, harganya sangat murah. Kok bisa seperti itu padahal atom penyusunnya sama, Bu? Nah, tadi karena kenapa berbeda? Karena strukturnya pun berbeda. Pada berlian itu bisa kita lihat. Berlian itu susunnya ini disebutnya tetrahedral ya. Jadi ikatannya itu nih, ikatan antar atom-atomnya ini kuat ya, tetrahedral. Jadi dia kuat sehingga dia strukturnya lebih kuat ya, lebih keras seperti itu. Dan dia juga kenapa sih si berlian ini bisa seperti ini? Karena tadi dia melewati proses kimia yang sangat berbeda dengan grafit. Kalau berlian itu dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga dia bisa berbeda gitu sifatnya ya. Tadi karena suhunya berbeda, dia kuat sehingga tidak mudah putus ikatannya. Namun pada grafit di sini dia strukturnya bisa kita lihat, ini strukturnya segi berapa nih? Ini disebut dengan heksagonal. Jadi dia ikatannya tidak begitu kuat, jadi mudah tergeser. Kalau kita tahu ya, grafit itu kan mudah sekali rapuh. Nah, itu karena ikatannya tadi yang tidak kuat. Berbeda dengan si berlian tadi, walaupun dia disusun atas atom yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar kimia itu tadi manfaatnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih kenapa sih kok sifatnya bisa berbeda. Bisa kita lihat dari strukturnya, bisa kita lihat dari susunan atomnya, bisa kita lihat dari energinya. Dan juga kita bisa lihat dari perubahan materi. Itu makanya manfaat kita belajar kimia. Jadi jangan lagi nih jawab, oh memang sudah dari sananya seperti itu. Tidak ya, ada alasannya. Nah, materi tersebut tadi bisa direkayasa sehingga bisa menghasilkan materi-materi yang lain yang bisa bermanfaat ya. Kita masuk ke peran ilmu kimia. Peran ilmu kimia, kimia itu sangat bermanfaat bagi banyak bidang. Salah satunya misalnya dalam bidang pertanian, kimia itu bermanfaat dalam bidang pertanian. Salah satu contohnya misalnya pupuk, kemudian pestisida, itu zat-zat kimia yang bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Kemudian manfaat kimia dalam bidang kesehatan, ya tadi obat, kemudian vaksin dan lain-lain ya. Itu manfaat zat kimia yang bisa kita manfaatkan sebagai menyembuhkan penyakit. Jadi tidak selalu berbahaya, bahkan bisa menyembuhkan penyakit juga loh. Gitu. Dalam bidang rumah tangga, nah ini banyak sekali ya kita manfaatkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Pembersih, kemudian bahan tambahan makanan, minyak, gula, itu semua produk-produk ini itu diperoleh dari proses kimia ya, dari proses-proses kimia yang menyertainya gitu. Banyak sekali manfaatnya. Ada juga dalam bidang kosmetik nih, biasanya buat perempuan ya, untuk menjadi cantik gitu ya. Untuk menjadi cantik itu
tadi kita butuh yang namanya kosmetik ya. Misalnya ini ada lipstick, bedak, itu semua kan bahan-bahan zat-zat kimia. Bahkan skincare kita juga itu zat kimia. Jadi kalau glowing tuh sangat berhubungan ya dengan zat-zat kimia juga ya. Terus dalam bidang forensik nih, kalau ada kejahatan untuk menangkap pelaku, itu kan sering menggunakan sidik jari. Nah, untuk tahu sidik jari ini pakai apa? Ini pakai zat kimia ya, supaya bisa terlihat sidik jarinya, bisa diidentifikasi. Itu juga menggunakan zat kimia. Nah, dalam bidang transportasi juga ada, misalnya bensin, terus mobil, bagian-bagian mobil, velgnya, cat mobilnya, itu semua kan proses kimia, bahan-bahannya diproses secara kimia, kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat tadi. Dan masih banyak lagi, tidak hanya ini ya, masih banyak lagi. Nanti kalian cari lagi manfaat kimia di berbagai bidang ya, gitu. Bisa kalian cari di internet maupun di buku. Kita masuk ke metode ilmiah. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hakikat ilmu kimia, jadi ilmu kimia itu berfokus kepada materi. Nah, untuk mengetahui materi tersebut itu biasanya dengan cara mengamati. Jadi, para ilmuwan itu melakukan pengamatan untuk mendapatkan fakta-fakta yang kemudian nantinya dianalisis dan bisa menghasilkan suatu penemuan-penemuan yang mungkin sekarang bisa kita rasakan manfaatnya dengan cara metode ilmiah. Jadi para ilmuwan itu melakukan pengamatan dengan cara metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematik yang berupa bukti tesis. Nah, di dalam metode ilmiah itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah. Jadi berawal dari masalah. Kalau biasanya masalah itu dihindari, tapi di sini masalah dicari untuk akhirnya nanti mendapatkan solusi dan mendapatkan penemuan yang bisa bermanfaat ya. Jadi kita tentukan dulu masalah yang mau diteliti itu apa. Nah, biasanya itu berupa pertanyaan. Jadi berupa pertanyaan ilmiah. Itu merumuskan masalah. Selanjutnya, setelah merumuskan masalah yaitu menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara dari masalah yang kita teliti tadi. Jadi dari masalah yang kita teliti, kita punya dugaan nih, dugaan sementara. Kenapa ya masalah itu misalnya terjadi seperti itu. Itu dugaan sementara atau menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis, selanjutnya untuk membuktikan apakah hipotesis yang kita buat itu benar ataukah tidak, itu dengan cara melakukan eksperimen. Biasanya eksperimen itu dilakukan di laboratorium, bisa juga dilakukan di luar laboratorium. Dari eksperimen ini nanti kita dapat ya berupa data, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif itu nanti berupa deskripsi ya, dan data kuantitatif nanti itu berupa angka. Selanjutnya setelah kita melakukan eksperimen, setelah kita mendapatkan data, selanjutnya yaitu menganalisis data. Data tadi yang sudah dikumpulkan nih selama eksperimen, selanjutnya dianalisis nih ya. Selanjutnya setelah kita menganalisis data, mendapatkan fakta-faktanya, selanjutnya kita menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah rangkuman apa yang sudah dilakukan selama kegiatan penelitian. Apakah data yang tadi kita hasilkan itu sudah mendukung hipotesis atau tidak? Kalau misalnya mendukung hipotesis yang tadi kita sudah buat, berarti hipotesis kita diterima. Tapi kalau tidak, berarti kita pakai data yang eksperimen tadi. Kita sesuai eksperimen sudah kita analisis. Selanjutnya, setelah kita membuat kesimpulan, biasanya yaitu membuat suatu laporan. Laporan itu bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan atau penemuan yang tadi sudah kita teliti tadi ya. Jadi untuk memberitahu nih pada orang-orang, misalnya bisa berupa jurnal ataupun makalah seperti itu ya.
Nah, membuat laporan itu tidak asal, jadi ada susunannya. Nanti kalian bisa cari ya di internet apa aja sih susunannya saat kita membuat suatu laporan. Nanti bisa dicari di internet ataupun di buku susunan membuat laporan seperti apa ya. Baik, di sini Ibu akan memberi contoh tentang penerapan metode ilmiah ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada kasusnya, masalahnya itu misalnya di sini Ani ingin tahu apakah yang menyebabkan perkaratan di rumah dan di sekolahnya. Jadi si Ani ini melihat di rumah dan di sekolahnya itu ada karat. Jadi misalnya di pagar ataupun di sekolah misalnya di pagar, terus di gagang pintu, jadi dia melihat kekaratan. Jadi masalahnya itu sih. Ani itu ingin tahu nih yang menyebabkan perkaratan di rumah dan di sekolah itu apa sih? Dan selanjutnya nyusun hipotesis. Nah, Ani tadi kan hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi Ani menduga bahwa perkaratan yang ada di rumah dan di sekolah itu bisa disebabkan karena besi terkena sinar matahari. Itu kan masih dugaan ya. Namun hal tersebut belum tentu benar tadi kan, masih dugaan. Jadi dugaan itu belum tentu benar, bisa tidak. Makanya harus dibuktikan. Bisa aja kan karena disebabkan oleh hal lain gitu. Untuk membuktikannya tadi dengan cara melakukan eksperimen. Nah, si Ani ini melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah tadi dugaannya benar nggak sih yang menyebabkan perkaratan itu. Ya, nah, Ani melakukan eksperimen dengan mengumpulkan data besi mana yang saja yang berkarat dan tidak berkarat. Nanti si Ani misalnya yang satu, jadi dia punya beberapa besi ataupun misalnya bisa pakai paku. Nah, dia beri perlakuan yang berbeda, nanti dilihat nih mana sih yang menyebabkan berkarat, mana yang tidak, gitu kan. Misalnya besi yang pertama tidak diberi apa-apa, ditaruh di tempat biasa, tidak diberi apa-apa, misalnya ditutup. Yang satu diberi air, kemudian tidak ditutup. Yang satu tidak ditutup tapi tidak diberi air. Nanti dilihat nih mana nih yang menyebabkan berkarat. Jadi ada perlakuan yang berbeda untuk melihat yang sebenarnya yang menyebabkan perkaratan itu apa. Itu melakukan eksperimen. Selanjutnya nanti kan saat melakukan eksperimen ini dapat data nih ya dari pelakuan tadi. Nah, setelah itu dianalisis. Wah, ini apa nih? Jadi Ani menganalisis data yang didapatkan dari eksperimen itu berupa fakta bahwa paku yang terkena air dan udara bisa berkarat, sedangkan besi yang tidak terkena air dan udara itu tidak berkarat. Gitu. Jadi ketika bereksperimen, si Ani mendapatkan fakta bahwa paku yang terkena air dan udara itu bisa berkarat, tapi yang tidak terkena air dan udara tidak berkarat. Berarti selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Ani berkesimpulan dari analisis data yang tadi ternyata yang menyebabkan besi berkarat itu adalah udara dan air. Berarti tadi hipotesis yang Ani bilang bahwa perkaratan itu karena terkena sinar matahari berarti tidak tepat. Jadi Ani menarik kesimpulan dari hasil eksperimen berupa fakta yang eksperimen gitu. Berarti hipotesis yang Ani buat itu tidak diterima, jadi yang tidak tepat ya. Selanjutnya bisa saja nih Ani selanjutnya membuat laporan. Selain itu contohnya. Baik. Sudah ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar dan juga nanti dibuka Google Classroom-nya. Di situ Ibu akan memberikan materi ya berupa soft file materi, kalian bisa download dan bisa kalian rangkum dan juga kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan nanti di Google Classroom dan kalian juga kerjakan. Di situ ada tes. Nah, Ibu ingin melihat apakah kalian sudah memahami materi tersebut yang tadi Ibu sudah ajarkan. Ibu ingin melihat
Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.